Oh, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wajib Febriano dengan NIM C0C0250210. Di sini saya akan bersaksikan mengenai penganggaran perusahaan guna memenuhi tugas penganggaran perusahaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama mengenai pengertian penganggaran perusahaan. Apa sih penganggaran perusahaan itu? Masih asing soalnya dengar yang namanya penganggaran perusahaan tentunya ya. Oke, penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan disusun secara sistematis untuk periode tertentu menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Atau singkatnya, penganggaran ini adalah proses penyusunan rencana keuangan guna membantu tercapainya kegiatan perusahaan. Nah, tadi kan ada pengertian tuh, kita pasti bertanya nih, mengapa ada penganggaran? Apa sih penganggaran ini? Kenapa dilakukan penganggaran? Kenapa nggak langsung aja gitu kasih uang ke perusahaannya, perusahaannya jalan kegiatan. Kita bahas satu persatu. Perusahaan memerlukan perencanaan keuangan yang jelas. Nah, perusahaan tentu ingin mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Nah, caranya tadi ya dengan ini, kita melakukan penganggaran. Kita rencanakan apa yang kita butuhkan, berapa biaya yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut dari melalui penganggaran ini tadi. Yang kedua, tanpa penganggaran pengeluaran sudah dikendalikan. Nah, jadi perusahaan yang udah khususnya ya perusahaan yang dengan banyak karyawan, dengan banyaknya kegiatan penjualan, kegiatan produksi, tentu perlu mengendalikan biaya yang keluar di dalam perusahaan tersebut agar tidak terjadi pembengkakan biaya yang tidak wajar. Yang ketiga, penganggaran membantu perusahaan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tadi, kalau kita udah ngerencanain apa yang kita butuhkan dan berapa biaya yang kita butuhkan, itu bakal jalan sebagaimana mestinya karena kita udah tetapkan dari awal. Jadi nggak ada tuh nanti tengah-tengah periode, tahu-tahu dananya bengkak. Tahu-tahu capaian perusahaan nggak bisa tercapai karena hal-hal yang tidak terkendali. Itu dari fungsi dari penganggaran perusahaan. Yang kedua, tujuan. Apa sih tujuan penganggaran perusahaan? Kenapa perusahaan harus membuat penganggaran? Oke, alat perencanaan kegiatan perusahaan tadi sama kayak tadi. Perusahaan perlu membuat rencana ke depannya apa yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Berapa produksi yang ingin kita capai? Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Apa saja barang yang bisa kita hasilkan? Ini fungsi perencanaan kegiatan perusahaan tadi. Yang kedua, alat pengendalian biaya sama. Ini kita mengontrol biaya yang tertakar pada porsinya. Contoh, anggaran untuk kita membeli bahan baku kita tetapkan 1 miliar untuk produksi selama 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun, 1 miliar itu harus cukup. Nggak bisa tuh tiba-tiba naik ke 2 M karena alasannya ini itu padahal itu direncanakan dari jauh-jauh hari udah kita perhitungkan 1 miliar cukup loh 1 tahun bahan bakunya. Itu pengendalian biaya supaya biaya nggak membengkak atau biaya nggak kurang, nggak lebih, nggak kurangnya pas di tengah-tengah gitu. Yang ketiga, pedoman pengambilan keputusan. Nah tadi, contoh misalnya ada ada program ada program nih perusahaan yang dia gunakan dana 100 juta, tapi program ini tadi belum menghasilkan pendapatan untuk perusahaan dengan modal 100 juta tadi. Sedangkan ada program lain dengan dana yang sama menghasilkan 2 kali lipat dari dana yang diberikan perusahaan. Tentu di sini manajemen
akan memutuskan apakah melanjutkan program ini ataukah mengalihkan dananya ke program program yang satunya lagi. Itu ya, perusahaan manajemen bakal mempertimbangkan ulang apa yang mau dia jalankan. Keempat, penilaian kinerja manajemen. Manajemen di sini bakal mengevaluasi kinerja para staf, kinerja perusahaan, apakah udah berjalan sesuai seharusnya dengan dana yang kita berikan, apakah sudah tercapai tujuan perusahaan, pendapatan, keuntungan. Kalau belum, berarti ini ada yang salah dari sistem perusahaan ini. Oke, jenis anggaran. Ada 3, anggaran operasional, anggaran kas, anggaran induk. Oke, anggaran operasional digunakan untuk kegiatan utama perusahaan. Contoh, jualan harus produksi biaya operasional. Tujuannya untuk efisiensi kerja. Jatuhnya ini ya, anggaran operasional ini anggaran hidup matinya perusahaan sehari-hari. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, perusahaan nggak bakal berjalan dengan lancar. Anggaran kas ini anggaran yang mengatur penerimaan dan pengeluaran kas, menjaga alur kas, menghindari kekurangan dana. Jadi ini yang mengatur, yang memantau gitu. Oh, uang perusahaan keluar sekian dong. Oh, anggaran perusahaan masuk sekian dong. Tuh. Yang ketiga, anggaran induk, gabungan seluruh anggaran perusahaan. Jatuhnya gini, ini gabungan antara anggaran anggaran kas sama anggaran operasional dijadikan satu di anggaran induk. Kayak kita laporan keuangan gitu sih. Kayak kita tahu berapa kondisi keuangan perusahaan sekarang. Kayak dari penganggaran ada top down, ada bottom up, partisipasi, tetap, fleksibel. Top down anggaran disusun oleh manajemen puncak, bottom up anggaran disusun oleh masing-masing bagian atau karyawan. Kebalikan dari top down. Partisipasi anggaran disusun bersama antara manajemen dan karyawan, gabungan dari top down dan bottom up. Tetap anggaran disusun untuk tingkat aktivitas dan berubah meskipun kondisi berubah. Fleksibel anggaran dapat disesuaikan dengan perubahan aktivitas perusahaan. Si pertanyaannya nih, apa perbedaannya top down sama tetap tuh? Oke, di sini lebih ke perbedaannya itu ada fokusnya. Kalau top down ini fokus kepada siapa yang menyusun, sedangkan tetap ini fokus kepada anggaran yang ditetapkan. Oke, kesimpulan, penganggaran sangat penting bagi perusahaan. Ini setiap metode harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi kan perusahaan nggak bisa sama metodenya biasanya. Mereka punya metode tersendiri. Penyusunan anggaran yang baik membantu pencapaian tujuan. Jadi anggaran itu sangat penting ya dalam perusahaan, khususnya perusahaan yang udah besar. Supaya apa yang tujuan yang ingin dicapai itu terpenuhi dengan efisien dan efektif. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Uh, Terima kasih yang telah menyaksikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.